لا شريك له الملك القدوس السلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا رسول ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Al-ayat. Sadaqallahul azim. Saudara-saudaraku kaum muslimin, segenap sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tiada satu kata yang pantas kita ucapkan pada siang Jumat hari ini melainkan memuja dan memuji syukur atas segala anugerah yang Allah berikan kepada kita. Semoga bila kita bersyukur pada Allah yang senantiasa lesan dibahasai dengan kalimat Alhamdulillah, serta meyakini dalam hati kita bahwa segala anugerah dan kenikmatan bersumber dari Allah semata, dan mewujudkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang tunduk dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala lewat syariat yang dibawa junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan anugerah dan kenikmatannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa pula kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kita berada, bahkan dalam segala kondisi apapun juga. Saudara kaum muslimin hamba Allah rahimahullah, setiap kita berharap selamat di dunia dan di akhirat. Selamat di dunia di saat usia kita yang ringkas dan pendek ini, juga selamat pada usia kita yang kekal abadi pada kehidupan akhirat kelak insyaallah. Dan menginginkan semua masuk surga setelah kita meninggalkan dunia yang fana ini, dan yang paling penting juga terhindar dari siksa api neraka. Saudaraku sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara besar yang bisa menyelamatkan diri kita semua adalah istiqamah di dalam bertauhid, mengokohkan ikrar syahadat kita, baik syahadat tauhid la ilaha illallah ataupun syahadat rasul anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Karena Nabi SAW bersabda, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sidqan min qalbihi illa harramahu Allahu 'ala an-nar." Di dalam hadis Bukhari ini kata Nabi SAW, tiada seorang yang bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan sesungguhnya Muhammad SAW adalah hambanya dan utusannya, dari lubuk hati yang paling dalam, melainkan Allah akan menghindarkan dia dari siksa neraka. Saudaraku kaum muslimin Allah rahimahullah, karena itu begitu pentingnya kita selalu
menggunakan kalimat la ilaha illallah sebagai zikir kita sehari-hari, supaya lisan dan hati kita serta perbuatan kita tidak jauh dari kalimat la ilaha illallah. Karena hidup kita adalah memang menegakkan kalimat la ilaha illallah, juga kematian kita insyaallah kita akan tutup juga dengan kalimat la ilaha illallah. Saudara sekalian, seorang yang selalu ingat pada Allah dengan zikir apa saja, termasuk afdal zikir fa'lam annahu la ilaha illallah, seutama-utama zikir adalah la ilaha illallah. Karena orang yang berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti mengingat orang yang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, yang berzikir kepadanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fadhkuruni adhkurkum washkuruni wa la takfurun." Di dalam surah Al-Baqarah 152 Allah mengatakan, "Maka berzikirlah kalian kepadaku, ingatlah kalian kepadaku, niscaya kata Allah, aku akan mengingat kalian." Saudara sekalian, kalau kita mengingat Allah, pasti kita diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah mengingat kita, itu berarti ada perhatian yang istimewa pada diri kita masing-masing. Saudara sekalian, kita tidak tahu dengan yang mana kita lebih bergembira, sebab atau akibat. Sebab kita, yaitu kata Allah, ingatlah aku. Kita harus mengingat Allah, berzikir pada Allah, maka hasilnya Allah mengatakan, aku pun akan mengingat kepada kalian. Cobalah kita renungkan saudara sekalian, saat kita menyebut Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita, bahkan juga menghitung tasbih dengan jari kita, maka pada saat itu Raja segala raja, yaitu Allah Al-Malik yang Maha Perkasa di langit dan di bumi, juga akan menyebut diri kita masing-masing. Saudara sekalian, seandainya kita diberitahu bahwa ada seorang penguasa atau raja yang kaya menyebut diri kita, maka kita akan terbang melayang, bergembira. Barangkali kita tidak bisa tidur semalaman karena ada orang yang kaya dan raja yang berkuasa saat itu menyebut nama kita. Lalu bagaimana saudara sekalian jika yang menyebut kita itu adalah Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi dan memiliki segala sesuatu, karena Allah itu adalah berkuasa terhadap seluruh alam raya ini. Karena itu saudara sekalian, kalimat yang paling penting yang kata Nabi adalah Aku zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Seutama zikir itu adalah la ilaha illallah. Namun jangan berhenti di situ, karena kalimat yang menyebut dengan lisan kita itu adalah kalimat yang paling mudah menurut para ulama. Kita bisa mencoba sekalian. La ilaha illallah itu di lisan sangat mudah dan ringan. Bahkan lisan kita, bibir kita seolah tidak bergerak. Kita bisa bedakan dengan contoh menyebut Alhamdulillah. Bibir dan lisan kita bergerak, tapi kita menyebut La ilaha illallah, hampir tidak bergerak lisan dan lidah kita. Karena itu sekalian, bukan sekedar kita sering menyebut La ilaha illallah, tapi kita harus memahami makna La ilaha illallah. Karena sekalian, burung saja bisa menyebut La ilaha illallah, tapi tanpa makna. Burung seperti beliau bisa diajari La ilaha illallah,
Bahkan ada burung yang pintar itu namanya African Grey Parrot bisa menyebut la ilaha illallah. Tapi tanpa makna saudara sekalian. Kalau kita hanya berzikir la ilallah tapi tidak memahaminya dengan benar, maka bedanya dengan hewan yang bisa mengucapkan la ilaha illallah. Karena itu Allah mengatakan di dalam surah Muhammad ayat 19, kata Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah, pahami, pelajari maksud fa'lam annahu la ilaha illallah. Sesungguhnya apa itu la ilaha illallah? Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, karena kalimat tauhid ini gampang diucapkan, tapi banyak orang tergelincir saudara sekalian maknai bahwa Allah Subhanahu wa taala itu pernah menjelma menjadi Ibrahim. Lalu Ibrahim meninggal dunia, Allah menjelma menjadi Musa alaihissalam. Musa meninggal dunia, Allah menjelma menjadi Isa alaihissalam. Isa meninggal dunia, makanya lalu Allah menjelma menjadi Nabi Muhammad SAW. Ini tauhid yang rusak, membatalkan keimanan kita. Tidak ada ceritanya dalam Quran dalam ilmu tauhid bahwa Allah itu menjelma. Bahkan orang bisa dia mengucapkan la ilaha illallah tapi dia tidak memahami. Dia menyebutkan dalam hadis yang sahih hanya salah paham. Disebutkan kata Rasulullah SAW, Inna Allah khalaqa Adam ala suratihi. Sesungguhnya Allah menciptakan Adam sesuai dengan bentuknya, yaitu bentuknya Allah. Jadi terjemahnya ala suratihi, sesuai dengan bentuknya. Kata dhamir hu itu ada kembali pada Allah katanya. Sesungguhnya Allah menciptakan Adam sesuai dengan bentuknya Allah. Berarti Adam seperti Allah. Ini namanya musyrik sekalian, mujassimah, menyamakan Allah dengan Adam. Apa bedanya dengan keyakinan orang-orang Nasrani yang menyamakan Allah itu dengan Isa Masih? Padahal ini sekalian, ini adalah salah paham. Karena maksudnya kata ulama, Innallaha, sesungguhnya Allah khalaqa Adam ala suratihi, sesungguhnya Allah menciptakan Adam itu sesuai dengan bentuknya, ya sesuai dengan bentuknya Adam, bukan bentuknya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi saudara sekalian, kita pertahankan kalimat la ilaha illallah bukan sekedar berzikir dan menyebut la ilaha illallah, tapi memahami supaya tidak keliru di dalam memahami sehingga tergelincir jauh dari tauhid lalu masuk kepada jurang kesyirikan. Saudara sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalimat la ilaha illallah ini memiliki keutamaan yang sangat agung. Di antaranya la ilaha illallah merupakan harga surga. Suatu ketika Nabi SAW mendengar seorang muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, lalu beliau Rasulullah mengatakan kepada muadzin tersebut, kharajta minan nar, kamu telah diselamatkan dari siksa api neraka. Dan dalam hadis Muslim Rasul mengatakan juga, maka akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhul jannah. Barang siapa yang di akhir hidupnya dia sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah, pastilah dia itu masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Saudara sekalian, karena la ilaha illallah ini adalah zikir yang paling utama, dan di antara keutamaan karena zikir ini zikir terbaik, sehingga baik musuh maupun kekasih Allah Subhanahu wa taala semua itu bergegas kembali kepada kalimat la ilaha illallah, baik yaitu musuh Allah atau kekasih Allah ingin semuanya menyebut
la ilaha illallah. Contohnya sekalian, musuh Allah Subhanahu wa taala, Fir'aun laknatullah. Ketika hampir tenggelam, dia segera berkata, aku beriman bahwa tiada Tuhan selain Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel. Ini disebutkan dalam surat Yunus ayat 90. Qala amantu annahu la ilaha illalladzi amana bihi Bani Israel wa ana minal muslimin. Dia mengatakan, Fir'aun mengatakan, aku beriman. Dia berkata, aku beriman tiada Tuhan selain Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel. Dan Fir'aun mengatakan, wa ana minal muslimin, aku termasuk dari golongan orang muslim. Ini kata Fir'aun. Maksudnya ini sekalian, tidak ada Tuhan yang mampu membuat api menjadi nyaman seperti yang terjadi pada Ibrahim, dan membuat air menjadi azab seperti yang terjadi pada Fir'aun, kecuali Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel. Ini sekalian, hanya Fir'aun itu dia tenggelam dan dia roh itu mau keluar, dan dia mengucapkan la ilaha illallah. Ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kata Nabi, taubat seorang itu ditolak manakala roh ini sudah melayang baru mengucapkan la ilaha illallah. Kata Nabi, Allah taubatal abdi, semua Allah itu yaqbalu taubatal abdi, Allah itu menerima taubat seorang hamba malam yughfir, sebelum dia mengorok, sebelum dia itu rohnya melayang. Kalau sudah rohnya mau melayang, sekalian ada di tenggorokan, dia bertobat tidak diterima. Seperti tahlilnya, yaitu Fir'aun mengucapkan la ilaha illallah, itu ditolak Allah Subhanahu wa taala. Sementara contoh kekasih Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Yunus alaihissalam. Disebutkan oleh Allah di dalam surah Al-Anbiya ayat 67, wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdir alayhi fanada fi dhulumat an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan Zunnun, yaitu gelar Nabi Yunus di Makkah, ketika dia pergi dalam keadaan marah kepada umatnya, fadhanna, kata Allah, dan dia menyangka allan naqdir alaihi, dia mengira bahwa kami Allah tidak mempersulit dia. Fanada fid dhulumat, dan dia itu di dalam beberapa kegelapan, dia berseru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim, orang yang salah dan aniaya. Karena Yunus ibnu Matta ini sekalian, seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di perkampungan, yaitu Nineveh, daerah Mosul yang sekarang adalah Irak. Umatnya ini belum segera bertobat, beriman pada Allah dan Rasulnya. Padahal ada ancaman beberapa hari ke depan, apabila tidak beriman, Allah akan menurunkan azabnya. Dan Nabi Yunus alaihissalam belum sabar, dan dia meninggalkan arena dakwah itu sebelum ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dia seorang nabi yang baperan. Dia meninggalkan umatnya sekalian, lalu dia menyeberang lautan dengan sebuah kapal. Lalu saudara sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala, umatnya ini rupanya setelah ditinggal oleh Nabi Yunus alaihissalam, mereka semua beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan menunggu kedatangan Nabi Yunus alaihissalam. Sementara Yunus sudah dalam keadaan marah menyeberang lautan. Dan saat itu sekalian, cerita ringkasnya, kapal itu rupanya kelebihan muatan, overload, dan nakoda kapal memerintahkan
Maka dibunuh sekalian, jatuhlah pada Nabi Yunus alaihissalam. Orang semua mengatakan jangan ini orang soleh. Lalu kemudian kedua muncul Nabi Yunus alaihissalam, jangan ini orang baik. Kemudian ketiga jatuh lagi pada Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus malu dan kemudian dia terjun ke laut. Di laut itu kemudian ditelan ikan Hud, yaitu ikan paus raksasa. Saudara sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala, ini Nabi Yunus alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa taala diingatkan di lautan itu. Saudara sekalian, disebutkan oleh Allah dia berseru di beberapa kegelapan. Pertama pada kegelapan malam, yang kedua yaitu di kegelapan samudera yang luas, dan ketiga kegelapan yang berada di dalam perut ikan. Dia sekalian kalau Allah diperdengarkan di dasar lautan itu batu-batu dan kerikil itu semuanya bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Yunus alaihissalam mendengar itu lalu turut bertasbih pula, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Memang sekalian Allah, Nabi SAW mengatakan ketika Rasulullah menggenggam setumpuk kerikil di tangan beliau, dan Nabi berkata kepada para sahabatnya, tahukah kalian, apakah anda mendengar kata Nabi bahwa kerikil-kerikil ini yang ada di tanganku semuanya itu berzikir kepada Allah, bertasbih subhanallah. Karena memang kata Allah dalam surah Hadid, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih seluruh yang ada di alam ini, baik langit dan di bumi, bertasbih subhanallah. Dan Allah mengatakan hewan-hewan semuanya makhluk Allah ini bertasbih, selain manusia juga bertasbih. Hanya kata Allah, walakin la tafqahu tasbihahum, hanya kalian itu tidak memahami tasbih mereka. Ini sekalian, Rasul betul-betul mendengar subhanallah, namun para sahabat mengatakan kami cuma mendengar dalam satu ruangan itu banyak tawon yang suaranya bergemuruh. Itu tingkatan ma'rifatnya para sahabat berbeda dengan Rasulullah. Kata Nabi betul-betul bertasbih subhanallah, subhanallah. Ini sekalian, kalau ada orang yang bertanya, keduanya ini musuh Allah, yaitu Fir'aun, dia bermunajat, bertasbih dan berdoa. Juga kekasih Allah Yunus alaihissalam, dia juga bertasbih, bermunajat dan berdoa. Tetapi mengapa doa Yunus itu diterima Allah, sedangkan doa Fir'aun itu tidak? Ini karena ada faktor sekalian. Nabi Yunus sebelumnya telah menghayati kalimat itu. Dia memahami betul, bukan sekadar mengucapkan la ilaha illallah atau la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, tapi memahami dan menghayati, sehingga penghayatannya itu membantu terkabulnya doanya. Sedangkan Fir'aun sekalian memang sebelumnya telah kufur pada Allah, dan memang dia menyeru kepada untuk dirinya bahwa dirinya adalah Tuhan. Yang disebutkan Allah dalam surah An-Nazi'at ayat 23 dan 24, Fahasau fanada faqala ana rabbukumul a'la. Dia mengumpulkan para pembesarnya dan menyeru memanggil kaumnya bahwa ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang maha tinggi. Dan Allah juga sebutkan di dalam surah As-Saffat ayat 143 dan 144, falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Seandainya kalau sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak mengingat Allah, niscaya dia tetap tinggal di perut ikan sampai hari manusia dibangkitkan. Ini disebutkan oleh ulama sampai hari manusia dibangkitkan. Ini artinya sekalian
ikan paus ini masih ada sampai hari ini dan akan mati menjelang datangnya hari kiamat. Ini tapi perlu diriset dan perlu istiqrah penelitian. Tapi jenazah Fir'aun itu sudah ditemukan karena disebutkan dalam Quran, "Falyawma najika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah." Surat Yunus ayat 92 disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini aku awetkan jasadmu wahai Fir'aun untuk pelajaran orang-orang sebelummu. Saudara sekalian, dan diterimanya doa Nabi Yunus AS karena dia mengerti makna kalimat la ilaha illallah. Sedangkan Fir'aun mengucapkan kalimat tersebut mengekor kepada Bani Israel. Dia mengatakan, aku beriman kepada Tuhan selain Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel. Dan faktor juga mengucapkan la ilaha illallah itu dia dalam keadaan bukan untuk ibadah tapi keterpaksaan agar supaya tidak tenggelam saja. Karena itu butuh kita sekalian pemahaman dengan la ilaha illallah agar supaya tauhid kita kuat dan kokoh, bukan hanya di lisan tapi kuat di hati. Kalau kita tidak bisa digelincirkan oleh setan yang mengganggu manakala kita mau meninggalkan kehidupan dunia, tetap istiqomah menyebut la ilaha illallah dan dijamin Allah surga dan neraka. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikokohkan tauhid kita, amin ya rabbal alamin. Aku qoul hadza astaghfiru wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bi hablillahi matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi والتابعين أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واستغفروه وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين. Saudara sekalian, rahmati Allah, pada khutbah yang kedua perlu saya sampaikan di antara keutamaan la ilaha illallah itu adalah kita didudukkan untuk kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk ahli tauhid dan ahli kiblat. Saudara sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk sholat, puasa, haji dan umroh, apakah Allah turut pula sholat? Apakah Allah turut puasa dan berhaji? Tentu tidak, saudara sekalian. Mustahil bagi Allah. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita semua untuk bersyahadat, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, di sini Allah turut bersyahadat. Allah bersama kita bersyahadat pula. Kalau kita tidak percaya, perhatikan Allah sendiri yang mengatakan surah Al-Imran ayat 18, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Syahidallah, Allah bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, kecuali Huwa di Allah. Lalu wal malaikat, malaikat wa ulul ilmi qa'iman bil qist, dan yaitu orang yang berilmu, terutama ilmu tauhid. Di sini sekalian Allah menempatkan kita sebagai orang beriman pada posisi ketiga, yaitu Allah, malaikat, dan orang-orang beriman. Semoga kita memahami kegunaan dan manfaat serta fadilah la ilaha illallah. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengabulkan doa kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa kafi mazidah.
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك والحمد لله رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم توفنا مسلمين وحفظنا الصالحين واجعلنا من الراشدين ولا الخاسرين ولا المفتونين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان